Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, karena kami masih bisa bangun, mandi, berangkat bersekolah, makan, minum, bertemu teman-teman, dan kami bersyukur berkat-berkat-Mu yang kami alami pribadi pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan renungan, kiranya Engkau memberkati setiap pribadi dari kami agar bisa mengerti apa yang Engkau sampaikan melalui teman kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita masuk dalam topik kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman, banyak ya anak muda yang gak bisa berkembang dan berhasil karena mengalami tekanan dan tentangan dalam hidupnya. Hal yang harus kita terus bangun dalam hidup kita pasti yang bisa membuat diri kita semakin lebih maju, seperti semangat untuk berjuang dan melakukan yang terbaik untuk saat itu juga, ataupun sampai hari-hari selanjutnya. Oke, kalian tahu orang apatis nggak? Kayak orang itu yang mudah putus asa dan selalu merasa tidak mampu gitu. Padahal di sampingnya hidupnya sudah ada Tuhan atau mengenal Tuhan. Seperti mereka tuh sering berkata, pokoknya kita tuh jangan ikutin orang-orang yang apatis gitu loh. Jangan jadi orang yang apatis. Jangan berkata kayak, Tuhan saya nggak bisa. Atau berkata, Tuhan Felix gak bisa, beneran gak kuat, aku gak bisa. Kayak jangan gitu. Kita tuh anak Tuhan, masa kita udah di jalan sama Tuhan masa bilang gitu. Tuhan tuh ingin guys melihat kita melakukan segala perkara dalam hidup ini di atas kapasitas kemampuan kita. Orang yang maju dan berkembang ialah orang yang berpikir di atas rata-rata atau melampaui kemampuannya sendiri. Sebab ketika kita berpikir lebih, sesuatu yang maksimal baru bisa terjadi bila kita bersungguh-sungguh dan memanfaatkan waktu dengan baik. Maka keberhasilanlah yang akan menunggu kita guys. Oke, setiap kesulitan ini yakinlah guys kalau itu merupakan ujian kenaikan dari Tuhan, ujian kenaikan level gitu, anggap aja kayak gitu. Jadi kalau kita berhasil, ya kita harus mawas diri, kita uh, belajar terus dari ujian, evaluasi, kita sharing apa yang bisa kita dapati dari permasalahan ini, lewati masalah ini, kita bisa sharing ke orang lain biar bisa menjadi berkat juga kan. Nah, kalau nggak berhasil nih, jangan sedih, malah kita harus bersyukur bahwa berarti kita harus lebih melatih diri kita lebih lagi guys, karena setiap kenaikan tingkat atau kenaikan level pasti ada level yang kayak ada bosnya gitu, lebih hard, lebih susah. Dan ini juga melatih pola pikir kita, tanggung jawab kita, kedisiplinan kita, apapun itu guys. Nah, jadi jagalah sikap diri, karena ketika Anda naik lebih tinggi, Anda bisa membawa orang lain untuk naik lebih tinggi juga. Bila Anda telah diisi kebaikan, Anda memiliki sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Di Yohanes 6 ayat yang ketiga sampai 35, nggak usah dibaca, tapi kalian baca sendiri aja biar ini nggak kelamaan ya. Jadi intinya karena roti yang dari inti dari ayat ini tuh, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi kehidupan kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus itu yang menjadikan dirinya digambarkan seperti roti kehidupan yang diberikan oleh umat manusia supaya manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan mengajarkan kita untuk menerima kebaikan hati Tuhan. Namun Tuhan juga mengajarkan kita semua untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain, apalagi yang gak percaya Tuhan. Oke, seperti roti ya, ada orang yang menjadi kebaikan bagi orang lain. Demikian seharusnya kita anak-anak Tuhan harus mau bersedia belajar menjadi berkat bagi orang lain juga. Oke teman-teman, mari kita tunjukkan sebagai pribadi Kristus ya, kebaikan hati kita. Sulit rasanya ya untuk mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Apalagi jika keadaan kita sedang susah atau terdesak, di tengah-tengah kondisi yang sulit, Tuhan Yesus masih memikirkan orang lain loh. Ia lebih memilih memperhatikan kebutuhan orang banyak ketimbang kenyamanan dirinya sendiri.
Hal yang serupa juga disampaikan kepada kita bahwa kita perlu meneladani Yesus yang mengutamakan kepentingan orang lain. Meskipun kita sedang mengalami pergumulan atau sulit, ini tuh sulit, terus nggak menyenangkan, namun demikian kita perlu terus mengusahakannya menjadi berkat untuk sesama. Jadi kita kalau dapat masalah itu, ya udah kita lewatin dulu, kita coba gas, kita hajar masalahnya. Masalah kita lebih besar daripada kasih Kristus, nggak akan guys. Jadi kayak hajar aja, hajar udah. Ntar kalau udah kelar, kita pelajari lagi, kita dengerin lagi isi kepala kita. Oh, yang saya dapati ini. Terus kayak kadang bakal ada kepikiran kayak, oh harusnya gini, ngapain aku kayak gini, gitu loh. Jadi itu bisa menjadi bahan evaluasi juga dan bisa menjadi bahan ajaran untuk orang lain yang mengalami hal seperti itu tapi tidak sama persis, tapi intinya sama. Itu bisa menjadi batu loncatan buat orang lain, kayak kita yang seharusnya kelarin ini tuh kita yang kelarin ini tuh 10 jam, orang lain bisa menyelesaikan ini 2 jam, apa enggak keren gitu loh. Jadi kita harus berbagi ya untuk tips and trick menyelesaikan ini itu. Oke, kita baca lagi di Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah yang rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini adalah panggilan dalam hidup kita guys. Usahakan dapat menjadi contoh dan teladan seperti Kristus. Menjadi terang yang bersinar kepada dunia di sekitar Anda, lingkungan Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, circle pertemanan Anda. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga, Bapamu yang di surga. Ayat ini ada di Matius 5 ayat yang ke-16. Oke teman-teman, jadi yang bisa kita dapat pada malam hari ini sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menunjukkan kebaikan hati dengan mengutamakan orang lain dan menjadi berkat buat sesama kita dengan apa yang bisa kita usahakan. Oke, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga renungan pada malam hari ini bisa menjadi rema untuk kehidupan kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami masih bisa mendengar renungan pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati pribadi dari kami agar renungan ini bisa kami terapkan dan lakukan di kehidupan setiap pribadi dari kami Tuhan. Dan berkati setiap kami Tuhan karena sebentar lagi kami akan pergi istirahat, tidur, biarlah tidur kami hari ini bisa cukup dan berkualitas Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.